Kita akan berbicara tentang pengertian bimbingan dan konseling. Anda tentunya sudah banyak belajar mata kuliah bimbingan dan konseling sejak semester 1, 2, 3, 4, dan sekarang juga di semester 5. Jadi masalah definisi bimbingan dan konseling, apa beda keduanya, pastinya Anda sudah pernah mendiskusikan dan membacanya. Di sini saya akan menyampaikan rujukan dari yang berbahasa Arab. Seorang penulis bernama Al-Farq dan temannya At-Tayyim mengatakan bahwa bimbingan dan konseling itu adalah sebuah kesatuan. Dia merupakan amal fi fahmi hadirihi, proses menolong seseorang agar dia dapat memahami kondisi kekiniannya, kondisinya pada saat ini. Yang masih siswa bisa memahami statusnya sebagai siswa, yang sedang meniti karir, sudah bekerja atau masih mencari kerja juga bisa dibimbing. Yang statusnya orang tua, ayah atau ibu, bisa memahami apa tanggung jawab yang dia miliki dengan status tersebut. Anak juga seperti itu. Gitu. Pejabat perlu mendapatkan bimbingan dan konseling karena pejabat, dan dia harus paham kekiniannya sebagai pejabat. Siapa secara umum? Wa i'daduhu limustaqbalihi, dan menyiapkannya untuk masa depannya. Bihadfi wad'ihi fi marhil munasibilahu walil mujtama, dengan tujuan bisa menempatkan orang tersebut di posisi yang tepat baginya maupun bagi masyarakat. Wa musa'atihi fi tahqiq, dan membantu orang itu agar dia dapat mewujudkan keharmonisan dengan dirinya sendiri, merasa tenang, tidak gelisah, tidak sedih, tidak cemas. Wat tarbawi wal mihni, juga dalam bidang pendidikan dan profesional. Sudah mahasiswanya di jurusan bimbingan dan konseling sudah menjadi calon konselor, tapi dia pun masih butuh bimbingan dan konseling sebab banyak masalah jurusan bimbingan dan konseling Islam, juga problem sosial. Oleh karena itu Anda punya pembimbing akademik di kampus. Hatta yuhaqqiqos nafsiyah, sehingga dia bisa mewujudkan kesehatan mental, wasa'adatan nafsiyah, serta kebahagiaan mental, kebahagiaan spiritual, wasa'adata ma'a nafsihi wa ma'al akhirin fil mujtama'i al muhiti bihi, serta dia bisa mewujudkan kebahagiaan baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang-orang di sampingnya. Ini belum memuat unsur Islam di situ, masih bimbingan dan konseling secara umum. Seperti ini saja bimbingan dan konseling itu sudah merupakan ilmu yang luar biasa. Kita beralih ke bagian selanjutnya di link berikutnya yang sudah saya bagi tentang pengertian Islam di dalam bimbingan dan konseling yang ada di jurusanmu. Buat apa sih ada tambahan-tambahan Islam segala? Nah, dalam pemahaman saya ya, bimbingan konseling ini sumbernya bisa berasal dari internal diri manusia sendiri. Pertama, manusia punya sumber pengetahuan berupa akal dan intuisi atau jiwanya.
Dari situ dia sudah bisa merasakan bahwa ada perbedaan antara kondisi sedih dengan senang, antara kondisi cemas gelisah dengan nyaman dan sebagainya. Sama seperti secara fisik, kita bisa merasakan perbedaan ketika tubuh kita meriang dengan tubuh kita sedang fit. Nah, kalau tubuh yang sedang merasa nggak enak, kita bisa tahu datang kemana. Pada saat mental atau spiritual sedang enak, kita datangnya kemana? Nah, itu kadang kita kurang tahu. Seharusnya kita terhadap nggak enaknya jiwa, nggak enaknya mentalitas kita itu lebih besar daripada perhatian kita terhadap nggak enaknya badan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada hari ini kita akan berdiskusi tentang kata-kata di dalam Al-Quran yang maknanya berkaitan dengan bimbingan dan konseling. Satu slide di situ yang berisi daftar kata-kata di dalam Al-Quran, di dalam ayat-ayat surah-surah tertentu yang maknanya berkaitan dengan bimbingan dan konseling, dan itu yang akan kita kaji pada siang hari ini. Bahwa tafsir Al-Quran itu ada dua macam berdasarkan satu pembagian. Ada banyak pembagian ya, berdasarkan salah satu pembagiannya tafsir Al-Quran bisa kita bagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah tafsir analitis, dan yang kedua namanya tafsir tematis. Tafsir analitis disebut juga dengan tafsir tahlili. Yang kedua, tafsir tematis disebut juga dengan tafsir maudhu'i. Tafsir analitis itu artinya seorang penafsir menjelaskan Al-Quran ayat demi ayat, dari ayat pertama surah Al-Fatihah di awal mushaf sampai ayat terakhir di surah An-Nas di akhir mushaf. Ada banyak tafsir yang seperti ini, misalnya tafsir Jalalain yang paling terkenal di Indonesia. Kemudian yang kedua, tafsir maudhu'i. Maudhu itu artinya tema, makanya dia disebut tafsir tematis. Artinya sang penafsir pertama-tama dia menentukan tema apa yang ingin dia kaji, yang ingin dia jelaskan. Untuk mata kuliah kita ini sudah kita tetapkan pada pertemuan ini, yang ingin kita kaji adalah pengertian bimbingan dan konseling. Kemudian bimbingan dan konseling itu kalau kita terjemahkan ke bahasa Arab itu taujih wal irsyad. Taujih berasal dari kata wajjaha yuwajjihu, taujih. Irsyad berasal dari kata arsyada yurshidu, irsyad. Itu. Jadi paling tidak dua kata itu yang kita cari pertama-tama di dalam Al-Quran. Kemudian selain kata-kata itu, penafsir juga bisa mencari kata-kata yang lain, dan itu yang kita lakukan. Selain kata wajah dan irsyad, kita mencari pengertian bimbingan dan konseling pada kata nasoha. Nasoha, yamsohu artinya memberi nasihat. Kemudian rosyada tadi sudah. Kemudian juga wa'azo. Wa'azo, ya'izu, mau'izo artinya nasihat juga atau wejangan. Langkah kedua setelah kita mendapatkan kata-kata yang ingin kita carikan tafsirannya di dalam Al-Quran adalah mencari ayat-ayat Al-Quran yang memuat kata-kata tersebut. Kata wa'azo ada di surah apa, ayat berapa,
berapa kali disebut di dalam Al-Quran dan seterusnya. Kata nasoha disebut di dalam Al-Quran di surah apa, di ayat berapa. Itu kita cari. Langkah kedua ini sudah kita lakukan juga. Saya sudah cari ayatnya dan saya sudah bagi-bagikan kepada Anda. Jadi langkah pertama dan kedua dalam tafsir tematis yang akan kita lakukan ini sudah kita kerjain. Langkah yang ketiga adalah ya kita membaca keseluruhan ayat yang memuat kata-kata tadi. Mencari terjemahannya, mencari tafsirannya dari buku-buku tafsir atau buku-buku selain tafsir. Ini yang harus Anda lakukan. Jadi Anda baca ayat, misalnya tadi ada ayat, saya kasih nomornya, surah 2 ayat 186. Cari itu bunyi ayatnya apa, terjemahannya apa, tafsirannya apa. Di mana cari tafsirannya? Paling gampang ya Anda cari di Google sekarang ini untuk keperluan hari ini. Ketik tafsir Quran surah 2 ayat 186. Langkah yang keempat terakhir, ini juga harus Anda lakukan. Setelah Anda mendapatkan data-data dari buku-buku tafsir tadi tentang makna ayat itu, maka Anda harus membacanya atau melihatnya dengan kacamata bimbingan dan konseling. Kata nasoha misalnya di situ yang menjadi penasehatnya siapa? Yang dinasehati siapa? Respon orang-orang yang dinasehati bagaimana? Nah, Anda bahasakan misalnya dengan bahasa konseling, pembimbing dan konselornya adalah para nabi. Klien dan konselingnya adalah umat nabi itu. Respon para konseli adalah justru mengejek para nabi yang menjadi konselor mereka. Nah, itu yang harus Anda lakukan. Kita akan membahas tema urgensi mempelajari konseling Qurani. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana kita maklum bahwa sumber ajaran Islam itu ada yang utama adalah Al-Quran dan Sunnah. Dari Al-Quran ini, maka kita sebagaimana sudah dibahas pada pertemuan lalu, mencoba membangun apa yang kita sebut dengan konseling Qurani. Kemudian dari sumber yang kedua yaitu Sunnah, kita akan merumuskan apa itu konseling Nabawi. Tapi Al-Quran dan Sunnah itu menyatakan bahwa posisi akal dalam ajaran Islam sangat penting. Oleh karena itu, teori-teori konseling yang sudah diajarkan sebelumnya, yang kita ambil dari teori-teori Barat, sebenarnya itu bisa diakui juga sebagai konseling Islami, selama dia tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran. Kemudian di dalam masyarakat kita mengetahui ada tradisi tasawuf yang sudah berkembang sejak abad-abad pertama Hijriah sampai sekarang. Dan itu menjadi sumber yang sangat kaya bagi kita untuk merumuskan apa yang kita sebut dengan terapi sufistik. Selanjutnya, urgensi konseling Qurani ini bisa kita lihat dengan mengetahui apa sih isi dari ajaran Islam. Ajaran Islam yang pertama berkaitan dengan akidah. Akidah adalah ajaran teoritis. Artinya berkaitan dengan pengetahuan yang wajib dimiliki oleh manusia. Manusia wajib tahu bahwa Allah itu ada, bahwa Allah mengutus para rasul, bahwa Allah akan memberikan pahala dan siksa yang maksimal nanti di akhir berupa surga dan neraka. Dengan pengetahuan yang benar seperti ini, maka seorang konselor akan tercerahkan pada pikirannya. Dan selanjutnya, maka dia juga akan mampu mencerahkan pikiran kliennya. Jadi itu maksud dari slogan di BKI ini, cerah. Seorang konselor harus tercerahkan pada pikirannya sehingga dia bisa juga mencerahkan pikiran kliennya. Kemudian, bidang ajaran Islam yang kedua adalah syariat atau fikih. Ini bersifat praktis. Artinya berkaitan dengan perbuatan badan manusia, mulai dari fikih toharoh, fikih ibadah mahdoh, seperti sholat, puasa, zakat, haji,
dan fikih muamalah, perdagangan atau ekonomi, kemudian munakahah atau fikih tentang nikah, konseling keluarga dan perkawinan, fikih tentang politik juga ada. Nah, dengan mengetahui ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah dalam masalah syariat ini, maka seorang konselor akan terceriakan pada perbuatan badannya. Perilakunya akan baik sehingga dia ya ceria. Lantas dia juga mampu menceriakan kliennya. Jadi sangat penting bagi seorang konselor untuk mengerti ilmu fikih dalam seluruh bidangnya tadi. Walaupun ya tentu saja itu bidang yang sangat luas, tapi ya kita harus bercita-cita untuk mengetahui sebanyak mungkin. Kemudian yang ketiga adalah bidang akhlak. Bidang akhlak ini juga sebenarnya bidang praktis dari ajaran Islam, yaitu berkaitan dengan perbuatan. Tapi bedanya dengan syariat atau fikih tadi yang mengatur perbuatan badan, maka akhlak ini mengatur perbuatan hati. Apa sifat-sifat terpuji yang harus kita miliki, apa sifat-sifat tercela yang harus kita hindari. Dengan mengetahui semua itu dan dengan melaksanakannya, maka seorang konselor dapat terceriakan pada perbuatan-perbuatan hatinya. Lantas dia juga mampu menceriakan kliennya. Maka seorang konselor itu cerah menceriakan. Selanjutnya, kita mengimani bahwa Al-Quran dan Sunnah itu isinya sangat luas. Sehingga walaupun jumlah teks di dalam Al-Quran dan Sunnah itu terbatas, ia tetap dapat menjadi pedoman bagi manusia di semua tempat dan semua zaman. Di dalam Quran surah Luqman ayat 27 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamuddu min ba'dihi sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim." Sekiranya apa yang ada di bumi ini berupa pohon-pohonan dijadikan pena, kemudian air lautan menjadi tintanya, setelah habis ditambah lagi dengan 7 dari samudra itu sebagai tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah, maka kalimat-kalimat Allah itu tidak akan habis dituliskan. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tulisan Mula Sadra tentang kedalaman makna, misalnya dari Bismillahirrahmanirrahim saja itu baru 1 ayat. Bahkan menurut beliau 1 titik sekalipun di dalam Al-Quran memiliki makna yang sangat dalam. Dengan demikian, seperti pada semua bidang ilmu, pada semua bidang keahlian, perbuatan kita bisa berpedoman pada Al-Quran, maka dalam pengembangan ilmu bimbingan dan konseling pun kita dapat melakukannya atau harus. Nah, salah satu senjata yang penting agar kita bisa melaksanakan hal ini adalah kita memiliki buku, sebenarnya banyak buku, tapi saya rekomendasikan buku ini, yaitu Al-Mu'jam Al-Mufahros dari Al-Fazil Quran Al-Karim. Karena buku ini sangat memudahkan kita untuk mencari ayat-ayat Al-Quran pada tema yang ingin kita pelajari. Misalnya kita ingin belajar tentang problem klien, ada marah, sedih, takut, menyesal, dan lain-lain. Kita ingin belajar tentang etika konselor, seperti menjaga rahasia, simpati, dan empati, bersungguh-sungguh dalam mengatasi atau memberikan bantuan kepada klien, dan lain-lain. Kita juga ingin mempelajari apa saja sih bidang-bidang konseling, teknik konseling, hak konselor dan konseling, maka kita bisa merujuk kepada Al-Quran dengan meminta bantuan dari buku ini. Yang pertama-tama, misalnya kita ambil contoh, kita ingin mengetahui tentang kesedihan menurut Al-Quran. Kita cari dulu, kata Al-Quran yang bermakna sedih itu apa? Kita dapati dia hazana. Maka kita buka buku tadi, pada halaman pertamanya kita akan lihat seperti kamus, dia memulai dari ayat-ayat Al-Quran yang memuat kata yang diawali dengan huruf alif dulu. Maka kita lanjutkan sampai kita ketemu huruf H. Huruf H ini ada di halaman 191, di situ dimulai huruf H. Dan seperti kamus dia dimulai dengan H alif atau H ba, hababa. Yang kita cari adalah hazana. Itu bisa kita temukan di halaman 199. Di sini kita bisa lihat bahwa kata sedih dalam bentuk berbagai bentuk, ada yahzunu, la tahzan, yahzanun, dan sebagainya, itu disebut Al-Quran sebanyak 37 kali. Setelah kita tahu, kita tulis sendiri ayat-ayat tersebut, kita tulis juga terjemahnya, kita cari tafsir
kata sedih pada ayat-ayat tersebut di dalam kitab-kitab tafsir. Misalnya ada tafsir Munir, karya Wahbah Zuhaili, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Tobari, tafsir Al-Azhar, karya Hamka atau tafsir karya Quraisy Shihab, dan banyak tafsir yang lainnya. Selanjutnya kita cari artikel tentang kesedihan. Misalnya kita buka situs Garuda Kemendikbud. Di sana kita bisa menemukan satu dokumen yang membahas bimbingan dan konseling Islam, metodologi menghilangkan ketakutan dan kesedihan dalam perspektif psikologi dan tafsir. Kemudian kita cari juga dalam Google Scholar, maka kita dapati banyak artikel juga di situ. Selanjutnya kalau kita perluas pencarian kita dengan artikel yang berbahasa Inggris, maka kita akan mendapati lebih banyak rujukan lagi. Selanjutnya kita mengolah data dari artikel-artikel tadi, sebanyak mungkin kita cari, kita buat rangkumannya, kita pilah-pilah, lantas yang sama kita gabungkan. Setelah itu kita menampilkan data berupa merancang sistematika tulisan kita bagaimana. Ya, secara umum itu terdiri dari pendahuluan, metode penulisannya seperti apa, metodenya tentu saja untuk mata kuliah ini hanya metode pustaka saja, riset pustaka, library research. Kemudian pembahasannya apa, pengertian kesedihan, jenis-jenis kesedihan atau apa, silahkan sesuai dengan data yang Anda miliki, lantas Anda edit tulisan Anda, dan terakhir Anda bisa publikasikan. Dengan demikian kita sudah bisa membuat satu artikel atau satu langkah maju dalam konseling Qurani. Misalnya dalam contoh ini memahami kesedihan dalam perspektif Quran. Demikian, mari kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin.